Tuhan memberkati. Dan kalau ingin diberkati, mari kita rame-rame masuk ke pekerjaan Tuhan. Walaupun pekerjaan Tuhan itu tidak menjanjikan kalau kamu lepas lampu 1, upahnya 1 juta. Enggak. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami memuji, Engkau Allah yang akan memulihkan setiap kami. Diberkati atau belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan, kami terus mau katakan bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan selamat beribadah. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau jaga lindungi kami, Kau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Pimpin setai kami. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayan. Pemimpin pujian Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Hamba-Mu yang bawa firman, urapi dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun saudara berada. Mari sama-sama pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBS Haleluya Peluru Solo. Sama-sama kita mau siapkan hati kita bawa hati kita bawa segala kerinduan kita pada Yesus. Bahwa pagi hari ini Dia Yesus yang akan memberkati kita. Sepanjang hari ini bila kasih Tuhan terus limpah atas kita. Mari jemaat Tuhan, kita bawa segenap hati kita menyembah. Bahwa satu hal dalam hidup kita, Yesuslah yang terutama dalam kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
mari dengan segala kerendahan hati bawa pujianmu bagi Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti setiap hatiku, pujikan pujian-Mu dengan kerendahan hati kita. Bawa setiap doamu pada Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam
Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami memuji, Engkau Allah yang akan memulihkan setiap kami. Diberkati atau belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan, kami terus mau katakan bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita hari ini diberkati Tuhan. Banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan atas kita hari ini. Mari sama-sama kita bersuka karena Yesus telah memberkati kita, memulihkan kita, memberikan kekuatan baru dan semangat baru dalam kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan, karena di dalam Dia ada kekuatan, ada kemenangan dalam setiap hidup kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
buat setia Tuhan. Terima kasih buat sukacita limpah yang Tuhan beri atas kami. Saatnya Tuhan, kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk kami beri. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Karenanya Yesuslah yang kami andalkan dalam setiap hidup. Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi jurumu di atas setiap hidup. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Kau yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kesempatan yang terbaik pagi hari ini, sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Ini setiap pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang kami perlu dalam setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, terus kami bersyukur, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di saat kami mengutamakan Tuhan, di situ Yesus bekerja atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami beban berat Tuhan akan lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini siap kami, siap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan nyatakan, Yesus
pagi. Selamat memasuki bulan September. Kita masuk minggu pertama. Sehingga hari ini kita ibadah dengan perjamuan kudus. Bagi sahabat online, siapkan hati. Walaupun kita tidak mengambil anggur, walaupun kita tidak memakan roti, tetapi firman Tuhannya yang akan kita nikmati bersama. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau izinkan kami untuk masuk di bulan September. Sehingga kami mengawali September ini dengan perjamuan kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga kami menikmati berkat yang sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama kita masih hidup, kita pasti punya kebutuhan-kebutuhan yang banyak. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Ya, kebutuhannya itu macam-macam. Ada kebutuhan-kebutuhan kecil, ada kebutuhan-kebutuhan besar. Nah, orang berhasil adalah orang yang dapat membuat skala prioritas dalam hidupnya. Skala prioritas itu apa? Mana yang didahulukan? Ya, jangan hanya ada uang beli, ada uang beli, ada uang kebutuhan ini terselesaikan. Nah, suatu saat ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, tetapi sudah tidak ada uang yang akan digunakan. Maka skala prioritas ini penting sekali. Orang berhasil adalah orang yang dapat menggunakan skala prioritas dalam hidupnya. Nah, dalam hidup keseharian kita pun sama. Skala prioritas ada, Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita pilih. Contoh, kita mesti butuh ekonomi yang berkembang. Kita butuh ekonomi yang maju. Kita butuh berkat yang banyak. Lalu kita juga butuh sehat. Kita butuh hidup. Ada 3. Ekonomi, sehat, hidup. Mana yang didahulukan? Sebab kalau ini salah, cara skala prioritasnya salah, kata balau. Ya. Jadi Tuhan kepengin kita juga benar-benar mencari, mengutamakan skala prioritas agar kehidupan tenang, berkat mengalir, itu dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Berkat, sehat, hidup, mana yang didahulukan? Tuhan ajarkan, pilih hidup terlebih dahulu. Jadi kalau ada kecelakaan, beres itu, pertanyaan pertama masih hidup enggak? Karena apa? Yang namanya skala prioritas hidup ini perlu diutamakan. Tentang nanti itu ada luka atau ada patah tulang dan sebagainya. Nanti yang penting hidup dulu. Demikian juga kerohanian kita. Rohani kita ini yang penting hidup dulu. Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang dari surga itu memberi hidup kepada dunia. Jadi siapa yang menemukan roti dari surga, yang mengutamakan roti dari surga, dialah yang akan menikmati hidup bersama dengan Allah. Nah, memang orang seringkali mengatakan hidup itu terserah Tuhan. Hidup itu milik Allah.
Jadi yang mengatur hidup matinya manusia itu Allah. Teorinya seperti itu. Tapi apakah orang yang mengatakan hidup mati itu di tangan Allah itu benar-benar belajar tentang hidup pemberian Allah itu? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak diperhatikan sama sekali. Allah mengatakan ada roti yang turun dari surga. Itu yang memberi hidup pada manusia. Siapa roti yang dari surga itu? Roti yang dari surga itu Yesus. Jadi barang siapa makan Yesus, arti makan ini adalah memiliki persekutuan dengan Yesus. Barang siapa mengutamakan persekutuan dengan Yesus, merekalah yang dapat menikmati hidup. Amin, Bapak Ibu. Tidak gampang kan? Orang mengatakan pokoknya saya hidup, pokoknya saya bekerja, pokoknya mereka belum kenal siapa Yesus. Kalau mereka kenal siapa Yesus, bersekutu dengan Yesus, dialah yang membimbing jalan hidup kita. Kita berjalan di dalam bimbingannya. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, Daud memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Sehingga tidak mengalami kekurangan. Walaupun harus berjalan di lembah kegelapan. Walaupun harus berjalan di lembah kekelaman. Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan bersama dengan aku. Nah, jadi makanan istimewa ini ditawarkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, Yesus menawarkan. Hari ini kita mengikuti ibadah dengan perjamuan kudus. Dan Yesus menawarkan, ini loh roti. Roti ini tubuhku yang aku pecah-pecahkan untuk kamu. Barang siapa menerima roti dari Yesus ini, roti perjamuan suci ini yang melambangkan tubuh Yesus ini, memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Yesus. Dan orang yang bersekutu dengan Yesus, orang itu mampu untuk melepaskan segala ketakutannya, melepaskan segala kekhawatirannya, walaupun saat ini dia sedang berada di lembah bayang-bayang maut. Tuhan mengatakan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang dicukupi. Maka terimalah roti ini supaya kamu dapat hidup. Nah, sesudah kita hidup, kebutuhan apa yang harus kita cari? Kebutuhan sehat. Apa artinya hidup kalau tidak sehat? Orang dunia untuk sehat ini berani mengeluarkan uang yang cukup banyak. Dia beli vitamin, dia olahraga, dia pergi ke tempat-tempat fitness dan sebagainya. Hanya untuk menjaga stamina. Bagaimana stamina kita? Apa yang diajarkan Tuhan supaya kita sehat? Allah telah menentukan bagaimana kesehatan hidup manusia itu. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Banyak orang tidak mengerti tata aturan ini. Allah mengatur, kepengen sehat rohanimu, ya latihlah ibadah. Ibadah ini perlu dilatih. Supaya apa?
supaya kesehatan kita ini terjaga dengan baik. Orang yang rohaninya baik, orang yang rohaninya hidup, lalu dijaga dengan baik, rohaninya sehat. Oh, mereka tidak khawatir dengan berbagai macam keadaan dunia. Karena kita telah mengikuti tata aturan Tuhan. Jangan ibadah asal-asalan. Pokoknya saya ke gereja. Ya, kita mau ke gereja itu atur dulu hati. Kesungguhan kita, ketekunan kita itu dinilai oleh Allah. Nah, jadi mari kita belajar ibadah, belajar menyanyi, belajar memuji Tuhan, bahkan belajar untuk menikmati firman Tuhan dalam setiap kali ibadah. Apa yang diperintahkan Allah di ibadah hari ini? Ini sangat menjaga hidup kita. Lalu kita harus makan makanan yang bergizi supaya sehat. Allah pun memberikan makanan yang bergizi. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah. Seberapa banyak Bapak Ibu menghargai firman Allah? Seberapa berani Bapak Ibu melakukan apa yang diperintahkan firman Allah? Ini makanan yang bergizi. Sebab Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Sebab Tuhan mengatakan aku akan menyembuhkan kamu. Sebab Tuhan mengatakan kalau kamu memiliki masalah datanglah kepadaku. Jawaban ini harus ada di dalam hidup kita. Ada firman yang harus kita kerjakan. Keteraturan makan firman Allah ini menjadikan manusia memiliki stamina yang kuat. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Minimal 1 pasal ajalah. Maka hidup saudara akan kuat dalam menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Kebutuhan yang ketiga, berkat atau ekonomi. Itu hal gampang bagi Allah. Kalau orangnya sehat, kalau orangnya hidup, sehat, ekonomi diberi. Asalkan mengikuti tata aturan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Gampang kan? Orang yang malas kerjanya, bagaimana mau diberkati? Apalagi kalau orang tidak mau bekerja, bagaimana Tuhan mau memberkati? Tetapi kalau kita memiliki etos kerja yang baik, memiliki pembagian waktu yang baik, kapan saya harus kerja, kapan saya harus baca firman Allah, kapan saya harus berdoa, kapan saya harus beribadah, itu tertib, berkat mengalir di dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Makanan Tuhan itu melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita? Jemaat, apakah jemaat sudah melakukan atau mengikuti, ikut dalam bekerja buat Tuhan? Bapak Ibu punya talenta. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter doa, ada yang pinter pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Gereja ini banyak alat. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang jadi pemerhati, lalu kalau ada alat yang rusak, ngomong dengan Bapak Pendeta, Pak itu kipas anginnya rusak, boleh enggak diturunkan? Boleh enggak diperbaiki? Ada lampu yang mati. Pekerjaan Tuhan ini.
Dan kalau ingin diberkati, mari kita rame-rame masuk ke pekerjaan Tuhan. Walaupun pekerjaan Tuhan itu tidak menjanjikan kalau kamu lepas lampu 1, upahnya 1 juta. Tidak. Tapi Tuhan bisa memberkati kita karena kita mencintai pekerjaan Tuhan. Hari ini skala prioritas pertama, hidup enggak kamu? Apakah rohmu itu masih hidup? Yang kedua, sehat enggak kamu? Menjaga kesehatan dengan membaca firman Allah, dengan melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga, mari kita terjun di ladang Tuhan, bekerja buat Tuhan. Skala prioritas yang ketiga, kerja buat Tuhan. Kalau skala prioritas ini kita lakukan, maka berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Kau mengajar kepada kami tentang skala prioritas, supaya kami memperhatikan hidup rohani kami, supaya kami makan makanan rohani yang benar, supaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi Kristen yang sehat di dalam hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di zaman new normal ini, supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ini instruksi negara, harus kita patuhi, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tambah satu lagi, berdoa. Saya percaya kalau Bapak Ibu tertib dengan protokol kesehatan, maka Bapak Ibu tidak ketularan dan tidak menularkan berbagai penyakit. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online, agar ibadah online ini terus berjalan. Ibadah online ini mengabarkan Injil ke seluruh muka bumi ini. Maka doakan agar tetap jalan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online, supaya like, tombol like itu disentuh. Lalu yang kedua, komen. Bapak Ibu buat komentar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu share kepada teman yang lain. Minimal 5. Ya, minimal 5. Agar berkat kita melimpah. Terus doakan agar kru tetap sehat, kru semangat, dan alat-alat awet. Ini yang perlu kita bawa dalam doa. Yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Namun ibadah online tetap, ya, ibadah tatap muka ini Minggu jam 7 pagi, ibadah sekolah minggu. Bagi anak-anak yang belum sekolah minggu, tolong diantar di GBIS Haleluya Palur. Lalu jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore ada ibadah cabang. Dan Jumat ada ibadah permata jam 6 di Geraha. Saya rasa pengumuman itu. Dan anak muda, ada pertemuan anak muda jam 6 sore, harinya Sabtu, di kantor Mission Camp. Saya mengundang Bapak Ibu yang belum ibadah, anak muda yang belum ibadah, anak sekolah minggu, antar ke tempat kami supaya kami dapat mendidik mereka. Dan bagi Bapak Ibu, silakan mengikuti acara-acara dari GBS Haleluya. Di antaranya hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di tangan-Mu, bangsa ini ada di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang aman, bangsa yang maju, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan juga memberkati Tuhan, pemerintahan bangsa ini Tuhan, baik dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi maupun sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka dengan memberikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa kami. Sehingga di bawah pemimpin beliau Tuhan, bangsa ini semakin maju Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau juga memberkati TNI Polri Tuhan yang Engkau pakai untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka dengan persatuan kesatuan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Pimpin Bapak Jokowi Tuhan dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Di bawah kepemimpinan beliau Tuhan, bangsa ini semakin maju. Pakai Bapak Jokowi Tuhan sampai tahun 24 nanti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memberkati bangsa kami maupun pemimpin bangsa kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami beribadah dan Engkau telah berkati pada kami. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Beri organ tubuh yang baru. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau mendengar seru doa kami. Dan juga Engkau berkati Engkau juga berkati Ibu Gito yang jantungnya bengkak, yang saat ini dirawat di rumah sakit Dr. Uni. Engkau juga berkati Ibu Arin yang tulang-tulangnya gampang rapuh. Engkau juga jamah Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan Ibu Linda dosen yang sakit. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono, Bapak Binanto dan Bapak Marsudi, jamaah Tuhan. Kau telah sembuhkan, Engkau akan pulihkan. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan. Sehingga mereka minggu depan telah Kau jamah dengan kesembuhan. Ntar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan kembali ke pos kami masing-masing. Tuhan curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, pedanglah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur